Bersih-bersih dan sosialisasi 1 Februari Juni tahun 2024. Memasuki Dusun Kerajaan, Desa Sukowono, Jember, sebagai tempat tujuan utama Promahadesa tahun 2024. Tim Promahadesa Sukowono tahun 2024 turut membantu membersihkan sepatah bangunan untuk dapat digunakan kembali oleh petani sebagai tempat penyimpanan kebutuhan pertanian dan tempat beristirahat di sela bertani. Pada tanggal 2 Juni tahun 2024, tim Promahadesa Sukowono melakukan sosialisasi kepada kelompok tani makmur mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama program berlangsung. Dalam sosialisasi tersebut, tim Promahadesa Sukowono tahun 2024 memberikan penjelasan mengenai pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi dan enrichment menggunakan Trichoderma sp, serta pemahaman wawasan mengenai pentingnya penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara tim Promahadesa Sukowono tahun 2024 dengan kelompok tani makmur. Pembuatan pupuk organik dan enrichment menggunakan Trichoderma sp 8 Juni tahun 2024. Pengambilan limbah kotoran sapi sebagai bahan utama pembuatan pupuk. Limbah kotoran sapi dimasukkan ke karung, kemudian dibawa untuk dikering anginkan di petak bangunan yang telah dibersihkan. Limbah kotoran sapi yang diambil, kemudian diratakan di atas banner yang tidak digunakan, gunanya untuk mendapatkan kering yang merata. Limbah kotoran sapi yang menggumpal dihancurkan agar keringnya lebih merata. Limbah kotoran sapi yang dikering anginkan ini akan digunakan sebagai pupuk organik. Bahan pembuatan pupuk organik dan enrichment diantaranya limbah kotoran sapi, dedaunan kering dan basah, gula merah, M4, Trichoderma sp. Limbah kotoran sapi yang telah dikering anginkan selanjutnya digunakan untuk praktik pembuatan pupuk organik. Proses pembuatan pupuk organik diantaranya memotong halus gula merah, mencacah kelor sebagai dedaunan basah, mencampurkan limbah kotoran sapi dengan dedaunan basah dan kering. Daun keringnya berguna sebagai penambah unsur hara nitrogen. Nggak pakai pun nggak apa-apa sebenarnya. Jadi daun gamal ini supaya menambah nitrogennya, Pak. Ya, tapi tidak setinggi Gula merah yang telah dipotong halus, kemudian diencerkan dengan air dan ditambahkan ke limbah kotoran sapi yang telah menyatu dengan dedaunan basah dan kering. Gunanya sebagai energi untuk Trichoderma hidup nantinya. Kemudian menambahkan Trichoderma sp ke pupuk organik tersebut. Nah, jadi kan Trichoderma ini jamurnya juga banyak, Pak, ya. Jadi dimakan jamurnya ini kan tadi kenapa kok harus ditambah sama gula merah? Jadi kan hidup ya, Pak, ya? Butuh makan kan? Nah, makan. Lalu, mencampurkan NM4 sebagai enrichment-nya karena sebagai kultur campuran dari mikroorganisme yang dapat digunakan untuk memproses bahan limbah menjadi kompos dengan proses yang lebih cepat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesuburan pada media tanah dan tanamannya, memasukkan hasil pupuk dan enrichment ke dalam ember.
Kemudian, tutup rapat ember tersebut dan simpan selama 4 minggu agar jamur Trichoderma sp berhasil hidup dan tidak terkontaminasi. Praktik pemancingan dan perbanyakan Trichoderma sp 8 dan 16 Juni tahun 2024. Sebelum memasuki agenda praktik, tim Promahadisa Sukawono 2024 terlebih dahulu menginformasikan hasil sementara dari pembuatan pupuk organik dan enrichment. Hasilnya belum matang sempurna sehingga perlu dipilah-pilah dan disimpan lagi sekitar 2 minggu untuk mendapatkan kematangan pada pupuk. Penyebab pupuk belum matang dikarenakan daun yang dicacah kurang lembut. Kemudian dilanjutkan dengan praktik pemancingan dan perbanyakan Trichoderma sp. Alat dan bahan pemancingan dan perbanyakan Trichoderma sp di antaranya besek, tisu, nasi, daun bambu kering, gula merah, air, galon, Trichoderma. Untuk tahap pertama praktik pemancingan, besek terlebih dahulu dialasi dengan tisu. Tahap kedua, nasi dimasukkan ke dalam besek dan diratakan. Nah, diratakan dilet. Sebaik-baiknya lah, biar lebih rapi. Tahap ketiga, nasi yang sudah diratakan, kemudian ditutup dengan daun bambu kering. Nggak usah lah, langsung aja. Tahap keempat, besek ditutup. Tahap kelima, mencangkul tanah di dekat pohon-pohon bambu. Gunanya untuk menguburkan besek yang telah berisi nasi. Tahap keenam, besek dimasukkan ke dalam tanah. Tahap ketujuh, tutupi besek dengan dedaunan bambu kering. Tahap kedelapan, timpa dengan tanah dan ratakan hingga tidak terlihat. Kemudian cek 3-5 hari untuk mengetahui pemancingannya berhasil atau tidak. Jika berhasil, nasi di dalam besek akan berwarna kehijauan seperti ini. Selanjutnya, praktik perbanyakan Trichoderma. Pertama-tama, potong halus gula merah. Kedua, larutkan gula merah yang sudah dipotong menggunakan air biasa. Gula merah buat makanannya lah. Ketiga, masukkan gula merah ke dalam galon berisi air. Keempat, tuangkan Trichoderma sp ke dalam galon. Kelima, gojok untuk menghomogenkan dan diamkan selama 1 minggu. Setelah itu, perbanyakan sudah dapat diaplikasikan.